Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nuri Safira dengan NIM 1909050011194 akan mempresentasikan hasil tugas kewirausahaan mengenai entrepreneur, mengenai motivasi. Untuk pembagian entrepreneur sendiri terdapat 4, sosial yaitu dengan contoh Mother Teresa, Muhammad Yunus, akademik dengan contoh Peter F. Drucker, Nicholas Negroponte, pemerintahan dengan contoh Ali Sadikin dan Lee Kuan Yew, dan yang terakhir bisnis Bill Gates dan juga Lee Ka-shing. Untuk motivasi sendiri, poin penting yang mendasari seseorang untuk mencapai kesuksesan yaitu motivasi. Motivasi yaitu pendorong seseorang atau individu dengan memberikan stimulus untuk melakukan suatu kegiatan diikuti kemampuan yang dimiliki. Untuk pengaruh dari motivasi terdapat 3, yaitu yang pertama kebutuhan. Nah, seseorang ini memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga mempengaruhi motivasi untuk melakukan suatu. Contohnya ketika seseorang membutuhkan biaya untuk bayar biaya pendidikan, hal tersebut bisa menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras demi mendapatkan tujuannya yaitu membayar biaya pendidikan. Yang kedua yaitu kondisi fisik. Penampilan fisik seseorang menjadi motivasi dalam melakukan sesuatu. Contohnya, pada saat seseorang mendapatkan motivasi untuk memperhatikan kondisi fisik terhadap lingkungan yang berada di sekitarnya. Kemudian yaitu yang ketiga, kondisi sosial. Kondisi sosial ini dapat memotivasi seseorang dan dapat berhubungan dengan kondisi fisik juga. Pada kondisi fisik memenuhi kondisi sosial yang ada. Contohnya yaitu untuk mendapatkan perlakuan sosial yang baik, seseorang termotivasi untuk melakukan sesuatu. Kemudian terdapat azas dari motivasi, terdapat 5 azas. Azas yang pertama itu azas mengikut sertakan. Azas ini artinya atasan akan bertanggung jawab kepada bawahan dalam berpartisipasi untuk memberikan ide, saran, dan mengikuti proses pengambilan keputusan. Jadi bawahan akan merasa terangkul dan juga bertanggung jawab dalam pencapaian visi misi perusahaan, sehingga motivasi untuk bekerjanya akan besar. Kemudian yang kedua itu azas komunikasi. Azas ini artinya komunikasi antar pekerja maupun bawahan berjalan dengan baik. Memberitahu atau memotivasi teman kerja untuk melakukan kegiatan dengan kerja keras, menghargai satu sama lain, mengetahui tujuan bersama yang ingin dicapai, dan memberitahu kendala yang dihadapi. Yang ketiga, asas pengakuan, artinya atasan memberikan penghargaan sekaligus pengakuan atas prestasi dari bawahan, atas pekerjaan yang telah dicapai dengan baik. Dengan pujian atau penghargaan tersebut, bawahan akan merasa dianggap dan bekerja keras lebih ke depannya. Yang keempat yaitu azas wewenang yang didelegasikan. Azas ini artinya pada saat pekerja didelegasikan dalam melakukan kegiatan atau tugas dari manajer maupun atasan, pekerja diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan, sehingga pekerja akan merasa dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas dengan baik. Yang terakhir yaitu azas perhatian timbal balik. Nah, azas ini artinya atasan itu memberikan motivasi kepada bawahan dengan keinginan tercapainya tujuan perusahaan, dan perusahaan juga akan memberikan kebutuhan bawahan, sehingga terdapat hubungan timbal balik, maka pekerja akan meningkatkan kerja keras dengan mendapatkan pendapatan dari atasan. Kemudian teori motivasi terdapat 4, teori klasik dari Frederick Winslow Taylor mengatakan bahwa seseorang akan melakukan pekerjaan jika mendapat imbalan yang sesuai dengan tugas yang diberikan. Teori jenjang kebutuhan oleh Abraham Maslow, seorang akan melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya meliputi fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, aktualisasi diri. Kemudian yang ketiga, teori Frederick Herzberg mengatakan bahwa seseorang akan melakukan pekerjaan karena maintenance factors atau ketentraman badannya, dan motivation factors yaitu kebutuhan psikologis. Yang keempat yaitu teori Claude S. Curve mengatakan bahwa seseorang akan melakukan pekerjaan berdasarkan lingkungan, kondisi, dan suasana yang ada di sekitar, sehingga lingkungan akan mempengaruhi motivasi seseorang, misalnya pertemanan. Faktor dari pendorong seseorang dalam bekerja, yang pertama upah atau gaji yang layak, adanya kesempatan untuk maju, adanya pengakuan sebagai individu, keamanan dan kenyamanan, tempat kerja yang baik, penerimaan oleh kelompok, perlakuan yang wajar, dan yang terakhir pengakuan atas prestasi. Untuk alat motivasi sendiri ada 2, material intens yaitu berupa uang, dan material non-insentif berupa psikologis seperti insentif jalan-jalan, pelatihan, pengolahan sistem, dan juga penghargaan.
Untuk jenis motivasi sendiri terdapat dua, motivasi positif yang berupa bekerja melakukan pekerjaan dengan baik atau melampaui target, diberikan bonus atau penghargaan. Ada motivasi negatif, pekerja melakukan pekerjaan kurang baik atau kurang dari target, diberikan sanksi atau potongan intensif. Untuk tujuan motivasi di sini mengubah perilaku bawahan supaya sesuai dengan keinginan atasan, meningkatkan semangat dan gairah bekerja, menjaga kestabilan pekerjaan, meningkatkan prestasi dan produktivitas kerja, meningkatkan moral dan loyalitas kerja, dan meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab. Untuk contoh kasusnya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama motivasi belajar di jurusan statistika, yaitu kebutuhan dalam pendidikan untuk mencapai tujuan, yaitu lulus S1 Statistika. Motivasi yang biasanya saya lakukan yaitu memberikan penghargaan pada diri sendiri. Misalnya setelah ujian, saya memberikan diri saya waktu untuk beristirahat dan juga membelanjakan diri sendiri, sehingga saya akan berusaha lebih keras pada ujian selanjutnya. Yang kedua yaitu motivasi organisasi di himpunan statistika yang saya lalui, yaitu pujian dari antar staf, sehingga pada saat melaksanakan program kerja terasa lebih senang dan dianggap oleh satu sama lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.